Sheikh Jassim diharapkan tak besar kepala seperti Glazer, usai akuisisi Man United. Erik ten Hag sebelumnya sudah mengisyaratkan, bahwa pemilik Manchester United harus siap dipalaknya demi memperbaiki kualitas skuad. Terlebih lagi, Manchester United masih mengincar gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2023 ini, apalagi Mason Mount juga diterpa cedera. Setan Merah mengincar Sofyan Amrabat dari Fiorentina, dan Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen untuk memperkuat lini tengah mereka. Kedua pemain tersebut sebelumnya pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, sehingga pelatih berusia 53 tahun itu pasti mengenal betul dengan pemainnya itu. Namun, Sheikh Jassim tentu saja belum bisa melakukan banyak hal untuk mendatangkan incaran ten Hag itu, mengingat akuisisi Man United baru bisa terjadi pada pertengahan Oktober, setelah bursa transfer tutup. Dengan demikian, Sheikh Jassim baru bisa membantu sang pelatih MU itu pada bursa transfer musim dingin 2024 mendatang. Taipan asal Qatar itu bisa membantu Man United, yang kabarnya berminat untuk menggait penyerang Brentford, Ivan Toney, pada bursa transfer musim dingin 2024. Toney sendiri sebelumnya dijatuhi hukuman skorsing selama 8 bulan, karena terlibat judi di tengah kontraknya bersama The Beast yang terikat sampai Juni tahun 2025. Ivan Toney nantinya bisa menjadi sosok penyerang yang kiranya bisa diandalkan MU, setelah musim 2022-2023 lalu menjadi top skor ketiga Liga Inggris. Dengan 20 gol, Ivan Toney hanya kalah dari Erling Haaland, 36, dan Harry Kane, 30, sedangkan masih unggul dari Marcus Rashford yang on fire dengan koleksi 17 gol di Liga Inggris. Gak jadi pinjam, Crystal Palace bakal langsung beli Dean Henderson dari MU. Ada update baru seputar masa depan Dean Henderson. Sang kiper dilaporkan akan meninggalkan Manchester United, dan pindah ke Crystal Palace dengan status transfer permanen. Henderson memang ramai dikabarkan akan meninggalkan Manchester United. Ia memutuskan cabut dari Old Trafford, setelah ia tidak diberi kesempatan jadi kiper utama Manchester United di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Kiper 26 tahun itu awalnya akan pindah ke Nottingham Forest, namun belakangan ini Crystal Palace dilaporkan memimpin perburuan jasa sang kiper. The Sun melaporkan bahwa Henderson akan meninggalkan MU selamanya, karena Crystal Palace akan membeli sang kiper secara permanen dari MU. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace awalnya ingin meminjam Henderson selama 1 musim, dengan opsi pembelian permanen, namun MU menego status transfer itu. Manchester United meminta Palace untuk langsung membeli sang kiper di musim panas ini, karena mereka lagi butuh uang untuk membiayai transfer mereka. Palace dikabarkan akhirnya menyetujui permintaan MU itu, mereka akan menebus permanen Henderson dari Old Trafford. Menurut laporan yang sama, Manchester United sudah menetapkan harga yang cukup terjangkau, untuk transfer Henderson di musim panas ini. Setan Merah kabarnya membanderol sang kiper di angka 20 juta pounds. Angka ini sama dengan angka yang mereka minta ke Nottingham Forest. Palace dikabarkan menyepakati harga itu, karena mereka menilai harga itu sangat bagus untuk kiper sekaliber Henderson. Laporan yang sama juga mengklaim, bahwa MU sudah siap berpisah dengan Henderson di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan sudah mendatangkan kiper dari Turki, Altay Bayindir dari Fenerbahce. Resmi, Brandon Williams cabut dari MU, dan gabung klubnya Elkan Bagnot. Bek muda Manchester United, Brandon Williams, resmi pindah ke klub yang sekarang diperkuat Elkan Bagnot yakni Ipswich Town, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, malam WIB. Brandon menjalani debutnya bersama Man United sejak tahun 2019 silam. Sejak saat itu ia telah mencatatkan 51 penampilan. Ia sempat dipinjamkan ke Norwich City pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022 lalu. Pada masa pramusim kemarin, Brandon sempat dibawa rombongan Setan Merah dalam tur pramusim. Namun ia tampaknya tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag untuk musim ini. MU telah resmi melepas Brandon ke Ipswich Town. Manchester United melepas Brandon Williams dengan status pinjaman. Kabarnya, Ipswich Town punya opsi untuk membelinya secara permanen. Bek Manchester United Brandon Williams akan menghabiskan musim tahun 2023 sampai tahun 2024, dengan status pinjaman di klub Championship Ipswich Town. Pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan mantan pelatih United,
Kieran McKenna di Portman Road. Pihak Ipswich Town juga sudah merilis pernyataan terkait transfer Brandon Williams dari Manchester United. Ia menjadi perekrutan kelima Ipswich pada musim panas 2023 ini. Town telah menyelesaikan penandatanganan Brandon Williams dengan status pinjaman selama 1 musim dari Manchester United. Pemain berusia 22 tahun, yang telah membuat lebih dari 50 penampilan untuk Setan Merah, menjadi rekrutan tahun kelima pada bursa transfer musim panas. Demikian pernyataan resmi Ipswich di laman resminya. Brandon Williams senang-senang saja bergabung dengan Ipswich Town. Ia berharap kedepannya bisa mendapat menit bermain secara reguler. Senang rasanya berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai. Bukannya di laman resmi Ipswich Town. Saya datang ke sini untuk berharap bisa masuk ke tim, dan memainkan banyak pertandingan. Ada beberapa kompetisi yang sangat bagus, yang merupakan tantangan besar, namun saya bersemangat untuk bertemu dengan para pemain dan memulainya, serunya. Harga Sofyan Amrabat terus turun. Peluang Manchester United untuk merekrut Sofyan Amrabat terbuka lebar. Harga sang gelandang terus turun. Akan tetapi, pihak Setan Merah tak kunjung mengajukan tawaran resmi pada Fiorentina. Amrabat tampil bagus bersama Fiorentina pada musim 2022-2024 lalu. Namun, panggung utama Amrabat bukan di Serie A. Namanya mendapat perhatian lebih ketika tampil di Piala Dunia 2022. Pemain 27 tahun itu, membawa Maroko melaju hingga semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Walau langkah Maroko kandas di tangan Prancis pada babak semifinal, apa yang dicapai mereka dinilai sudah sangat luar biasa. Setelah Piala Dunia 2022, Amrabat mendapat banyak kesepakatan dari klub-klub top Eropa. Akan tetapi, Amrabat tidak kembali. Fiorentina menyadari bahwa ada banyak minat pada Sofyan Amrabat. La Viola pun membuka pintu lebar-lebar bagi klub yang ingin mendekati Amrabat. Bahkan, mereka terus menurunkan harga jual sang pemain. Awalnya, Fiorentina memasang banderol 40 juta euro untuk transfer sang pemain tersebut. Namun, Fiorentina sempat menurunkan harga hingga 30 juta euro. Paling baru, dikutip dari Express, harga Amrabat diturunkan secara signifikan. Kini, harga jual gelandang 27 tahun hanya 25 juta euro. Amrabat sama sekali belum bermain untuk Fiorentina pada musim 2023-2024. Bahkan, dia tidak terlibat dalam beberapa laga pramusim yang dimainkan. Yang paling baru, Amrabat disebut telah berlatih secara terpisah dari tim utama. Selain berlatih terpisah, Amrabat juga tidak masuk dalam skuad Fiorentina untuk kualifikasi UEFA Conference League 2023-2024. Fiorentina mengumumkan ada 24 pemain yang akan dilibatkan dalam laga tandang tersebut. Namun tidak ada nama Amrabat dalam daftar tersebut. Mason Mount cedera, Erik ten Hag pasang gelandang muda ini lawan Nottingham Forest. Manajer Manchester United, Erik ten Hag dilaporkan sudah memiliki solusi atas absennya Mason Mount di timnya. Ia dikabarkan akan mengorbitkan satu pemain muda untuk menggantikan sang playmaker. Manchester United mendapatkan kabar buruk di tengah pekan ini. Mason Mount mengalami cedera saat berhadapan dengan Tottenham. Erik ten Hag dilaporkan ingin menjajal Mejbri untuk menggantikan Mount. Ini disebabkan sang gelandang bermain dengan apik di pramusim. Jadi Erik ten Hag terkesan dengan sang pemain. Ia menilai Mejbri layak diberi kesempatan untuk unjuk gigi di laga kompetitif. Jadi ia ingin memanfaatkan momen ini untuk menguji sang gelandang muda. Laporan tersebut mengklaim bahwa Mejbri sudah dipersiapkan untuk bermain di laga kontra Nottingham ini. Sang gelandang tidak turun di pertandingan EFL Cup bersama tim U21 MU di awal pekan kemarin. Pasalnya ia diminta ikut latihan dengan tim utama MU. Ia sudah sepekan penuh berlatih dan ia dikabarkan siap untuk bermain di laga ini. Menghadapi Forest, 3 poin menjadi laga wajib menang bagi Setan Merah. Manchester United ingin langsung bangkit usai mereka kalah dari Tottenham di pekan lalu. Pukulan telak buat Manchester United, Luke Shaw absen lama akibat cedera otot. Luke Shaw mengalami cedera otot,
Demikian pengumuman dari Manchester United, dan klub kini sedang menilai sejauh mana cederanya. Mereka mengklaim bahwa bek kiri Inggris itu diperkirakan akan absen selama beberapa pekan. Shaw telah berkembang menjadi pemain kunci di bawah asuhan Erik ten Hag, membuat 27 penampilan musim lalu, dan menjadi starter di 2 pertandingan pertama United musim ini. Opsi cadangan Tyrell Malacia juga cedera, dan masih harus dilihat apakah klub akan berusaha mendatangkan pemain di posisi itu sebelum bursa transfer ditutup. Setan Merah mengalahkan Wolves pada laga pembuka mereka di Liga Primer musim ini, tetapi kemudian dikalahkan Tottenham 2-0. Setan Merah akan menghadapi Nottingham Forest di pertandingan berikutnya, dan kemudian menghadapi laga sulit melawan Arsenal dan Brighton. United berharap dapat mengetahui sejauh mana cedera Shaw dalam waktu dekat saat mereka bersiap menghadapi pertandingan yang sulit. Kabar cedera otot Shaw dikabarkan dalam pernyataan resmi Man United pada hari Kamis waktu setempat. Jelas, dengan kabar tersebut membuat pelatih Erik ten Hag pusing bukan kepalang. Bek Manchester United, Luke Shaw, mengalami cedera yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan mendatang, bunyi rilis resmi Man United. Masalah ototnya masih dalam tahap pemeriksaan, namun bek kiri Inggris ini diperkirakan akan absen selama beberapa pekan. Ex-pemain Southampton itu mengalami cedera otot dan meskipun diperkirakan hanya absen dalam hitungan minggu, bukan bulan, ia tidak akan bermain lagi hingga jeda internasional. Man United dijadwalkan mengunjungi Emirates pada tanggal 3 September sementara Shaw dijadwalkan untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia, memperkuat timnas Inggris melawan Ukraina beberapa hari kemudian, serta pertandingan persahabatan melawan Skotlandia. Namun dia tidak akan tersedia untuk pertandingan-pertandingan tersebut, dan bahkan partisipasinya melawan Brighton setelah jeda internasional sekarang diragukan. Meskipun tim medis United berharap masalah ini tidak terlalu serius, namun sejauh mana masalahnya masih dinilai. Biasanya Tyrell Malacia akan menggantikan Shaw, namun pemain asal Belanda tersebut masih dalam masa pemulihan dari cedera yang dialaminya musim lalu, dengan Ten Hag mengatakan bahwa akan membutuhkan waktu untuk sang pemain muda untuk dapat kembali. Dia tidak dilibatkan dalam skuad pertandingan melawan Wolves atau Tottenham. Tampaknya pelatih asal Belanda bakal menyiapkan Diogo Dalot sebagai bek kiri.